Ku hanya manusia yang tak luput dari dosa. Salah pasti ada, karena ku tak sempurna. Kehidupan yang kau beri, aku siakan. Tuhan, kau maha penyayang. Puji dan syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kehidupan dan nikmat, terutama nikmat Islam dan iman. Dengan nikmat Islam dan iman ini kita dapat tenang, jiwa kita bisa menjadi tenang, dapat menghadapi kita menjadi itu karena ada iman dan Islam yang Allah berikan. Selanjutnya itu nikmat kesempatan. Kesempatan ini mencakup waktu, sehat, itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua orang Allah berikan nikmat kesempatan, nikmat iman Allah berikan, nikmat Islam Allah berikan. Tapi nikmat kesempatan belum tentu. Bagaimana jika kita sibuk, misalkan pagi sebelum kita harus berangkat kemana, atau itu kondisi kesehatan kita menurun, itu tidak ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga lewat kesempatan ini harus kita syukuri, harus kita syukuri. Kita rumah tangga kita tenang, kita bisa meninggalkan rumah dengan tenang. Itu adalah nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada baginda kita, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita diakui beliau sebagai umatnya. Sebagai umatnya bisa bertemu dengan beliau. Mungkin atau haji kita pasti masuk surga. Kita juga pasti masuk surga. Walaupun jika di dalam hati seseorang itu terbesit cahaya iman, walaupun sebesar biji zawawi, sebesar biji gandum, atau sebesar debu. Jadi debu itu ada ukurannya. Sebesar debu tetap masuk surga selagi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi tetap masuk surga. Walaupun kata Ustaz Haji itu harus mampir dulu. Jadi mudah-mudahan kita ada mampir lagi. Biar siapa yang mampir nggak sanggup rasanya nak mampir walaupun sebentar saja. Kita sebelum api panas nggak tahan lagi. Alhamdulillah, terima kasih deh. Saya mampir. Begitu mudah-mudahan kita tidak mampir lagi. Salawat dan salam menjadi tujuan dari kita bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui dia sebagai umatnya, tapi kita harus selalu mencontoh, meniru-niru apa yang Rasulullah lakukan. Di antaranya mengajak untuk kebaikan, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, itu yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi kita harus tetap berdakwah, misalnya berdakwah itu mengajak. Kalau kita bisa lakukan dengan lisan, dengan tangan, lakukan dengan tangan. Maksudnya dengan tangan ini yaitu dengan kekerasan. Seperti kalau kita punya kuasa, kita punya kuasa, jadi lakukanlah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, lakukan dengan lisan. Tegur jika suatu itu ada jika ada suatu hal yang nahi munkar. Kalau tidak bisa kita lakukan, kita tegur dia dulu, baru
pesanan keluarga biar minimal kita ingkari dalam hati bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan, suatu Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pada hari ini kitab Fadilah Sedekah, yaitu Fadilah Sedekah celaan terhadap kebakilan. Lanjutan pada bab sebelumnya, pada bacaan sebelumnya, Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata bahwa bahaya harta itu ada dua, yakni satu bahaya dunia dan dua bahaya agama. Bahaya agama terbagi menjadi tiga macam. Jadi bahaya harta itu ada dua, yakni bahaya dunia dan bahaya dalam agama. Bahaya agama terbagi menjadi tiga macam, yaitu satu, menyebabkan terjadinya berbagai kemaksiatan. Karena harta, banyak orang yang terjerumus untuk melampiaskan hawa nafsunya. Orang yang miskin dan kekurangan tidak pernah terjerumus ke dalamnya. Jika seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan dosa, hatinya tentu tidak akan cenderung untuk melakukannya. Dan jika ia menganggap dirinya mampu melakukannya, maka pikirannya akan selalu cenderung untuk melakukannya. Adapun penyebab terbesar sehingga seseorang mampu melakukan dosa adalah karena banyaknya harta. Sesungguhnya fitnah harta itu lebih berbahaya daripada fitnah kemiskinan. Nah, jadi ini adalah bahaya harta dalam dunia. Ya. Karena itu Isa alaihissalam berkata bahwa dalam harta ada tiga bencana. Satu, diperoleh dari jalan yang haram. Satu, diperoleh dari jalan yang haram. Karena itu ada dalam harta itu ada tiga bencana, mempunyainya dari jalan yang haram. Seorang bertanya, bagaimana jika diperoleh dari jalan yang halal? Beliau berkata, maka akan dibelanjakan tidak pada tempatnya. Jadi bagaimana didapat dan dibelanjakan untuk apa harta itu? Bagaimana jika dibelanjakan pada tempatnya? Beliau menjawab, dia akan selalu sibuk berpikir untuk menambah hartanya, sehingga ia akan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah didapati dari yang halal, dibelanjakan yang dari yang halal juga, selanjutnya dia akan dilalaikan dari mengingat Allah dan berpikir supaya bagaimana mendapatkan harta-harta itu lagi. Dari mana? Ini merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, karena inti dari bagian terpenting dari ibadah adalah zikrullah dan tafakur. Untuk itu diperlukan hati yang kosong. Sedangkan orang yang punya harta kekayaan siang dan malam sedang sibuk menyelesaikan perselisihan dalam muamalah. Terkadang mereka berselisih mengenai bagian mereka, terkadang berselisih mengenai pembagian air, terkadang berkelahi karena masalah timba dan sebagainya. Masalah dengan orang-orang pemerintahan juga selalu muncul, seperti mengawasi para pekerja dan buruh, mengawasi pekerjaan mereka yang merupakan suatu kesibukan. Mereka begitu juga keadaan seorang pedagang. Jika ia masuk dalam perkumpulan dagang, maka tingkah laku temannya itu terkadang menimbulkan persoalan, sehingga ia harus sibuk mengatasinya. Dan bila pedagang, mohon maaf jika ada kesalahan sampai sini, perkataan itu perkataan yang menyakitkan hati atau tidak berkenan dengan hati, maka saya mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun sebagai zat yang maha sempurna. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Ku hanya manusia yang tak luput dari dosa. Salah pasti ada, karena ku tak sempurna. Kehidupan yang kau beri, aku sia-siakan. Tuhan, kau